Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Hafid dengan NIM C1B020115. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang harga pokok proses lanjutan. Persediaan produk dalam proses awal. Dalam suatu proses produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses awal pada awal periode berikutnya. Produk dalam proses awal periode ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk selesai yang ditransfer ke gudang atau departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai tersebut. Kemudian, metode rata-rata tertimbang. Pengertian. Metode average adalah metode pencatatan persediaan rata-rata tertimbang. Dalam konsepnya, perusahaan membagi biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia. Akibatnya, persediaan produk terakhir dan beban pokok penjualan harus dikalkulasikan dalam bentuk rata-rata. Baiklah, kemudian proses pemberlakuan metode rata-rata. Proses pemberlakuan metode rata-rata terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, departemen pertama, yaitu dihitung oleh biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi, yaitu bahan-bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan cara biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya-biaya periode berjalan. Kemudian yang kedua, dihitung jumlah unit ekuivalen produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Barang yaitu barang jadi atau yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Harga pokok rata-rata kemudian dihitung berdasarkan total biaya dibagi jumlah unit ekuivalen. Kemudian yang kedua, departemen lanjutan. Yang pertama, dihitung harga pokok rata-rata yang berasal dari departemen sebelumnya. Harga pokok tersebut terdiri dari yang pertama, yaitu harga pokok persediaan awal dan harga pokok yang diterima pada periode yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, dihitung harga pokok rata-rata persatuan yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, menghitung harga pokok rata-rata persatuan di departemen yang bersangkutan dengan cara harga pokok rata-rata dari departemen yang mendahului ditambah harga pokok rata-rata di departemen yang bersangkutan. Cara perhitungan metode average. Contoh soal atau data persediaan untuk perhitungan metode FIFO dan average. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada contoh data penjualan pembelian persediaan selama tahun 2017 di PT XY. Ini ada dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Teman-teman bisa lihat. Dari data di atas, berikut ini akan kita ulas cara perhitungannya menggunakan metode FIFO dan average. Dalam penerapan metode average, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Jadi persediaan akhir barang dagang akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan rata-rata yang masuk. Berikut adalah contoh perhitungan metode average dari data yang di atas. Teman-teman bisa lihat cara perhitungannya yang di bawah ini. Ini ada dari bulan Januari hingga bulan Desember, kemudian sudah tersedia totalnya. Kelebihan dan kekurangan. Untuk penggunaan metode ini, pengertian dan tujuannya bahwa perhitungan yang digunakan merupakan metode di antara perhitungan FIFO dan LIFO, sehingga kelebihan dan kekurangannya berada di tengah antara FIFO dan LIFO. Munculnya konsep atau metode-metode persediaan ini, maka proses pencatatan persediaan barang perusahaan menjadi lebih rapi, teratur, dan dapat mencegah kerugian.
Namun metode ini juga bisa dijadikan sebagai opsi di laporan neraca keuangan yang lebih mendetail dan menyeluruh. Metode first in, first out atau FIFO. Pengertian. Metode FIFO adalah istilah dari first in, first out, yaitu arti perhitungan persediaan masuk keluar, masuk pertama, keluar pertama. Sehingga metode ini juga masuk pertama kali ke dalam gudang dan akan dijual pertama saat penjualan produk. Metode FIFO juga bisa disimpulkan sebagai metode perhitungan dan pencatatan persediaan yang simpel. Proses pemberlakuan metode FIFO. Yang pertama, proses produksi dianggap untuk menyelesaikan produk dalam proses awal menjadi produk selesai. Kemudian yang kedua, setiap elemen harga pokok produk dalam proses awal tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, harga pokok produk dalam proses awal periode tidak perlu dipecah kembali menurut elemennya ke dalam setiap elemen biaya. Kemudian produksi ekuivalen, yaitu produksi dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan, ditambah produksi current, ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati. Yang terakhir, besarnya harga pokok satuan setiap elemen biaya dihitung sebesar elemen biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan, dibagi jumlah produksi ekuivalen dari elemen biaya yang bersangkutan. Cara perhitungan metode FIFO. Dalam penerapan metode FIFO, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama atau pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagang akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Metode FIFO cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan, minuman, obat, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh perhitungan metode FIFO dari data di atas. Nah, ini teman-teman bisa lihat contoh perhitungannya dari bulan Januari hingga bulan Desember, kemudian sudah tertera totalnya. Kelebihan dan kekurangan metode FIFO. Kelebihan metode FIFO yaitu nilai persediaan di laporan keuangan lebih relevan, laba perusahaan jauh lebih besar. Kekurangannya yaitu pajak yang harus dibayar jauh lebih tinggi. Laba atau pendapatan perusahaan tidak akurat. Terima kasih. Sekian penjelasan materi tentang dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.